Selamat datang kembali. Kali ini kita akan ngupas tuntas sebuah karya penting dari Carl Sagan, The Demon Haunted World. Sumber kita ya kutipan-kutipan pilihan dari buku ini, buah pemikiran seorang astronom legendaris. Ya Anda tahulah, penerima banyak penghargaan NASA, salah satu pendiri The Planetary Society juga. Fokus kita hari ini ada di bab 7, judulnya Dunia yang Dihantui Iblis. Kita mau lihat nih gimana Sagan secara cerdas gitu ya, nyambungin keyakinan historis soal iblis dengan fenomena-fenomena modern. Pernah nggak sih Anda mikir, kenapa ya cerita soal iblis, penyihir, atau bahkan alien gitu, kok polanya kayak mirip-mirip terus sepanjang sejarah? Nah, mari kita coba bongkar argumen Sagan soal ini. Iya, ini topik yang menarik banget sih. Sagan ngajak kita bukan cuma lihat sejarah, tapi juga refleksi cara kita mikir. Kita akan lihat gimana konsep kayak iblis ini bisa awet banget, berubah bentuk seiring waktu, terus apa artinya buat cara kita paham dunia dan diri kita sendiri. Fokusnya itu gimana keyakinan kayak gini bisa membentuk realitas buat banyak orang dulu, dan ya mungkin masih ngaruh ke cara pandang sebagian dari kita sekarang gitu loh. Oke, Sagan mulainya itu bawa kita jauh ke masa lalu ya. Ke pemahaman soal iblis menurut tokoh kayak Santo Agustinus di City of God. Buat Agustinus, ini bukan metafora doang, tapi entitas beneran kayak hewan udara jahat, jago nipu, sombong, iri hati, tapi anehnya berpengetahuan luas juga. Kan akar kata demon itu artinya pengetahuan ya, dalam bahasa Yunani. Terus penulis Kristen lain, Tertullianus, nambahin katanya mereka tinggal di udara, deket bintang sama awan. Nah, yang menarik dari sini itu daya tahannya. Konsep ini awet banget. Gagasan soal iblis nyata ini bukan cuma ada di satu zaman, tapi melintasi banyak peradaban, perubahan cara pandang dunia. Kita lihat jejaknya dari Yunani kuno, kayak di tulisan Hesiod, sampai kuat banget di era Perang Salib abad pertengahan. Michael Psellus, filsuf Bizantium abad 11, itu gambarin iblis terikat sama nafsu dan materi. Bahkan ada biarawan abad 13, Carey Chalmers, yang ngaku bisa lihat iblis kecil-kecil terbang kayak debu di sekitarnya, tapi pas matanya merem. Ini nunjukin betapa dalamnya keyakinan ini bisa merasuk ke kesadaran orang gitu. Tadi Anda bilang, dalamnya keyakinan ini merasuk ya. Sagan terus nyorot salah satu manifestasi yang paling kuat dan agak ngeri dari keyakinan ini. Hubungan erat antara iblis dan pertemuan seksual. Ini kan yang melahirkan konsep inkubi, iblis pria yang godain wanita pas tidur, sama sukubi, kebalikannya, iblis wanita godain pria. Ini bukan dongeng biasa ya pada masanya. Betul sekali. Keyakinannya itu tinggi banget sampai Santo Agustinus aja mikir kalau penyihir itu mungkin keturunan dari hubungan terlarang ini. Bahkan berabad-abad kemudian, penulis Puritan Inggris abad 17, Richard Baxter, bilang kalau menyangkal adanya inkubi itu, wah kurang ajar atau bodoh banget, saking banyaknya laporan. Artinya, buat banyak orang, termasuk tokoh terpelajar dan religius, ini ya bagian dari realitas, bukan cuma cerita rakyat. Wawasan penting dari Sagan di sini itu gimana keyakinan supernatural sering muncul buat jelasin atau bahkan ngendaliin aspek-aspek dasar pengalaman manusia yang kadang membingungkan kayak seksualitas dan mimpi. Dan keyakinan yang kuat banget ini, menurut Sagan, jadi salah satu fondasi buat periode kelam perburuan penyihir di Eropa ya. Gimana persisnya hubungannya? Sagan nunjuk ke momen penting di akhir abad 15 pas dikeluarkannya bulla kepausan, semacam perintah resmi gitu dari Paus Innocentius ke-8. Dekret ini intinya ngasih lampu hijau dan legitimasi agama buat memburu orang yang dituduh sekutu sama iblis. Ini makin dikuatin sama buku panduan yang wah terkenal banget dan ngeri, Malleus Maleficarum, artinya palu para penyihir. Buku ini jadi kayak manual buat ngenalin, interogasi sama ngadilin tertuduh. Akibatnya ya perburuan ini jadi terinstitusionalisasi. Ada aparatnya, ada prosedurnya. Jadi ini bukan lagi sekedar ketakutan massa ya, tapi udah jadi sistem. Tepat. Dan sasarannya meluas drastis. Awalnya mungkin lebih ke wanita tua, miskin, terpinggirkan. Tapi lama-lama tuduhan nyasar ke kelas menengah, kena pria juga wanita. Yang paling parah itu mekanisme nyebarnya. Tiap orang yang ditangkap, disiksa, itu seringkali dipaksa di bawah tekanan hebat buat nyebut nama orang lain.
Ini bikin efek bola salju yang mengerikan. Jumlah penyihir jadi meledak. Ini pelajaran sejarah yang jelas banget ya gimana sistem keyakinan, kalau didorong otoritas kuat dan dibakar ketakutan massa, bisa lepas kendali dan bikin kekejaman skala besar. Sagan juga ngupas tuntas betapa problematisnya bukti yang dipakai di pengadilan-pengadilan ini. Bisa cerita lebih lanjut? Iya, ini bagian yang paling, menyedihkan sekaligus absurd sih. Sagan menunjukin kalau di banyak kasus pengadilan penyihir, konsep keadilan kayak sekarang itu nggak berlaku sama sekali. Bukti yang meringankan atau saksi yang membela, itu sering diabaikan atau malah dianggap tipuan iblis. Alibi, pembelaan paling dasar aja bisa sia-sia. Ada contoh kasus terkenal, suami sumpah istrinya tidur di sebelahnya pas malam si istri dituduh ikut pesta penyihir di tempat lain. Jawaban uskupnya, oh itu pasti bukan istrimu, tapi iblis yang nyamar. Wah, susah dipercaya ya logika kayak gitu bisa diterima di pengadilan. Dan lebih jauh lagi penyiksaan itu bukan cuma boleh, tapi jadi prosedur standar buat dapat pengakuan. Bahkan kata beberapa catatan sejarah, alat-alat siksa kadang diberkati pendeta sebelum dipakai, seolah-olah ngasih restu ilahi gitu. Metode eksekusi paling umum dibakar hidup-hidup. Itu dipilih biar sesuai hukum kanun gereja yang katanya melarang pertumpahan darah oleh rohaniwan. Ironis banget. Sagan juga nyorot ironi hidup Paus Innocentius VIII sendiri yang mulai perburuan ini. Dia meninggal setelah gagal transfusi darah primitif yang malah membunuh 3 anak laki-laki dan pas wafatnya katanya diratapi gundik dan anak-anak haramnya. Kontras banget ya citra publik sama moralitas pribadinya. Kalau kita lihat konteks lebih luas, pola penindasan berbasis keyakinan ini anomali atau ada contoh lain dalam sejarah? Sagan secara implisit nyambungin ini ke pola yang lebih besar. Sejalanlah sama sejarah penindasan terhadap pandangan sesat, bid'ah, dan upaya kontrol penyebaran pengetahuan yang dianggap ngancam kekuasaan. Contoh klasik, walau agak belakangan, kasus William Tyndale abad 16. Diburu kayak penjahat, ditangkap, dicekik, terus mayatnya dibakar. Kejahatannya, nerjemahin perjanjian baru ke bahasa Inggris, biar orang awam bisa baca. Logikanya jelas buat penguasa waktu itu. Kalau rakyat bisa baca dan tafsir sendiri kitab suci, ya otoritas pemuka agama sebagai perantara eksklusif antara Tuhan dan umat bakal kegerus. Ini nunjukin bahayanya pola pikir keyakinan absolut, yakin cuma kelompoknya yang benar, yang beda harus diberantas. Pertanyaan buat Anda renungkan, sejauh mana sih keyakinan mutlak dalam bentuk apapun bisa bikin kita buta sama keadilan dan kebenaran objektif? Nah, setelah puncak perburuan penyihir reda, apakah keyakinan pada iblis ini terus hilang gitu aja? Menurut Sagan, sama sekali nggak. Walaupun bakar penyihir secara legal mulai ditinggalkan di Eropa sejak abad 17, demonologi, studi atau kepercayaan soal iblis tetap bertahan dalam berbagai bentuk. Sagan ngutip hasil polling, zamannya dia ya, yang masih nunjukin banyak orang di masyarakat modern percaya iblis itu benaran ada. Praktek eksorsisme, pengusiran setan masih ada di beberapa agama sampai sekarang. Bahasa kita aja nyimpen jejaknya, kata pandemonium buat kekacauan total, itu kan artinya semua iblis. Terus kondisi yang sekarang kita pahami sebagai penyakit mental, dulu dianggap akibat pengaruh gaib atau kerasukan. Sagan bahkan nyebut adanya manifestasi modern dari cara pikir ini. Praktek non-tradisional dari aborsi, seks pranikah, sampai yoga, bela diri, bahkan musik rock dengan investasi atau pengaruh iblis. Ini jadi pertanyaan menarik. Apa kerangka pikir yang nyambungin hal-hal nggak dipahamin atau nggak disukain sama kekuatan jahat ini beneran lenyap? Atau cuma ganti rupa, ganti target sesuai budaya sekitar Anda saat ini? Ini membawa kita ke bagian di mana Sagan mulai bangun jembatan antara demonologi kuno sama fenomena lain yang kelihatannya beda ya. Benar, Sagan atau paling nggak alur argumen di teks ini pelan-pelan nyambungin keyakinan demonologi ini sama fenomena lain yang melibatkan pengalaman subjektif yang intens dan susah dijelasin. Dia nyebut akar mitologi inkubi-sukubi, kayak Lilith di tradisi Yahudi yang sering dikaitin sama mimpi erotis. Dia juga nyebut gimana tokoh sejarah besar dari Plato, Alexander Agung, sampai Martin Luther pernah dituduh lawan-lawannya sebagai keturunan iblis. Pengalaman mistis kayak Santa Teresa dari Avila yang gambarin pertemuan sensual sama sosok ilahi, terus klaim-klaim kibur kayak Cagliostro yang ngaku hasil gabungan entitas surga dan bumi, semua dirangkai Sagan. Tujuannya yang ngarahin kita ke pertanyaan dasar, gimana narasi historis dan mitologis ini mungkin nyambung sama spektrum pengalaman pribadi manusia yang rasanya nyata tapi di luar penjelasan rasional sehari-hari. Dan disinilah kayaknya Sagan mulai hubungin ini sama konsep halusinasi dan pengaruh budaya. Ngutip studi lain ya,
Tepat sekali. Sagan ngutip studi David Huford yang dibahas lebih detail di bab 6, tapi relevan di sini. Sagan ceritain kasus remaja laki-laki yang ngalamin pengalaman aneh. Awalnya lihat cahaya misterius. Terus pas tidur, bangun dan lihat sosok cahaya putih naik tangga, masuk kamar ngomong aneh, itu linoleumnya. Sosok ini kadang kayak wanita tua, kadang kayak gajah. Yang penting, remaja ini laporin sensasi fisik intens. Kayak ditekan di tempat tidur, lumpuh total, nggak bisa gerak atau teriak, jantung deg-degan, susah napas, gejala yang sekarang sering dikaitin sama sleep paralysis. Dan poin penting yang Sagan angkat dari kasus ini apa? Poin kuncinya itu waktu kejadiannya. Ini terjadi sebelum narasi populer soal penculikan alien, makhluk kepala besar, mata lebar, eksperimen medis, nyebar luas di budaya populer. Pertanyaan implisit Sagan, apa sosok yang dilihat remaja itu bakal beda bentuknya misalnya? Jadi mirip Grey Alien kalau pengalamannya terjadi beberapa dekade kemudian pas citra alien udah meresap banget di kesadaran orang? Jadi, hipotesisnya, isi pengalaman internal, kayak halusinasi atau mimpi yang jelas banget, bisa dipengaruhi sama menu narasi dan citra yang ada di budaya waktu itu. Persis. Ini menuntun ke gagasan utama yang mau Sagan sampaikan di bagian ini. Budaya kita itu nyediain semacam kerangka tafsir buat pengalaman-pengalaman aneh. Sagan bahkan ngutip pandangan penulis Kristen fundamentalis, Dave Hunt, yang bilang fenomena UFO modern mungkin sebenarnya manifestasi iblis dari dimensi lain. Contoh gimana keyakinan lama dipakai buat nafsirin fenomena baru. Tapi Sagan ngajuin hipotesisnya sendiri yang lebih psikologis dan antropologis. Bentuk manifestasi dari apa yang mungkin pengalaman internal serupa, mungkin terkait saraf, kayak sleep paralysis atau halusinasi pas mau tidur, bangun tidur, bisa berubah bentuk sesuai cetakan keyakinan budaya yang dominan. Zaman kuno mungkin dewa-dewa, abad pertengahan jadi iblis, malaikat, peri. Nah, di era antariksa kita jadi makhluk luar angkasa. Dia juga nyinggung kemungkinan ingatan laten muncul. Ngutip Herman Melville, itu pentingnya kita melatih kemampuan bedain secara kritis antara pengalaman internal senyata apapun rasanya sama realitas eksternal objektif. Dan sadar sejauh mana kacamata budaya kita tanpa sadar ngebentuk cara kita paham dan ngasih makna ke pengalaman itu. Wah, dia tahu udah jalan cukup jauh ya. Nyelami argumen Sagan di bab 7, The Demon Haunted World. Kita udah lihat gimana keyakinan soal iblis itu bukan cuma mitos kuno, tapi pernah jadi realitas sejarah yang dampaknya ngeri, terutama lewat perburuan penyihir. Kita juga udah periksa sifat bukti yang rapuh dan sering absurd di pengadilan itu. Dan gimana Sagan narik benang merah antara pola pikir masa lalu sama cara kita mungkin nafsirin fenomena modern yang susah dijelasin, seringkali lewat lensa budaya kita sekarang. Jadi, apa nih intisari yang bisa kita petik dari semua ini buat Anda? Saya rasa penggunaan frasa dunia yang dihantui iblis oleh Sagan itu punya makna ganda yang penting. Secara harfiah, ia nunjuk ke periode sejarah pas keyakinan setan dan sihir itu merajalela banget. Tapi secara metaforis, ini juga lambang sesuatu yang lebih abadi. Kecenderungan dalam diri manusia buat terprosok ke irasionalitas, dikuasai takut sama hal nggak diketahui, dan pergulatan terus-menerus antara dorongan buat percaya gitu aja sama perlunya skeptisisme yang sehat dan kritis. Pergulatan ini, kata Sagan, nggak berhenti di abad pertengahan. Terus berlanjut sampai sekarang, wujudnya baru entah lewat daya tarik pseudosains, nyebarnya teori konspirasi nggak berdasar, atau nerima klaim luar biasa tanpa bukti cukup. Makanya penelaahan ini sebenarnya nekanin pentingnya kita membudayakan berpikir kritis. Ini jantung dari keseluruhan karya Sagan sih. Oke, sebagai pemikiran penutup buat Anda bawa pulang dan renungkan. Mengingat betapa nyata dan kuatnya keyakinan pada iblis buat jutaan orang dulu dan gimana keyakinan itu bisa memicu kebencian dan kehancuran skala luas, gimana kita bisa lebih waspada sekarang? Gimana kita bisa mastiin kalau keyakinan kuat yang kita pegang saat ini, entah soal politik, sosial, ilmiah, atau pribadi, nggak lagi membutakan kita dengan cara yang sama, ngehalangin kita lihat kebenaran atau bertindak adil ke sesama, di masa kini dan masa depan. Terima kasih sudah menyimak penelaahan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi di eksplorasi sumber-sumber menarik berikutnya.